Walau obat ini tidak pernah dipelajari dalam ilmu kedokteran modern. Ilmu kedokteran modern sekarang tidak pernah mempelajari yang namanya obat dari ini surah Al-Ikhlas. Diikat, lalu ditempelkan di badan, digantungkan di badan. Apa hukumnya? Oleh karena itu mereka tidak berani berbicara di depan orang umum. Lihat ikhwani fiddin, bagaimana syaitan bermain. Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan Nabi SAW untuk benar-benar membasmi ingin mengambil sebab kesembuhan dari sebuah sebab yang telah Allah jadikan sebab, dan salah satu sebab adalah Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan syifa'un linnas, obat untuk manusia. Walau obat ini tidak pernah dipelajari dalam ilmu kedokteran modern. Ilmu kedokteran modern sekarang tidak pernah mempelajari yang namanya obat dari Al-Quran. Karena mayoritas ilmu kedokteran modern dari barat. Dan barat mana mengerti Al-Quran, apalagi hadis. Akan tetapi nas yang jelas bahwa Al-Quran diturunkan untuk obat, dan dia adalah obat. Oleh karena itu menjadikannya obat untuk dibaca bukanlah kesyirikan, karena dia adalah sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan juga untuk obat. Adapun ruqyah yang ada dalamnya kesyirikan, maka terlarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia masuk ke dalam syirik. Oleh karena itu dibahas dalam bab ini. Ruqyah bagian daripada syirik. Ruqyah yang mana? Ruqyah yang tadi, ya, ruqyah yang di dalamnya ada kalimat-kalimat syirik, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun tamaim, tamimah, yang dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan tangkal, namun dalam bahasa Arab, dalam bahasa aslinya adalah sesuatu yang berasalkan tulisan lalu digantung-gantung atau dikalungkan. Ada tulisan-tulisannya, namun mayoritasnya digantung. Kata para ulama, mayoritasnya digantung. Oleh karena itu kadang-kadang kita masuk ke dalam sebuah toko, kita lihat ada tulisan-tulisan berbahasa Arab, kan? Tulisan berbahasa Arab, ada yang kemudian bundar, ada yang kiri kanannya kayak matahari, apa gitu, berbentuk tulisan-tulisan. Nah itu dia yang dikenal oleh bahasa Arab dengan tamimah. Tujuannya juga dua, sebagaimana tujuan yang sebelumnya dari tangkal-tangkal yang semisal dengannya, yang satu spesies dengannya, untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak mudarat. Dan ini terlarang, ya, terlarang apabila semuanya terlarang. Namun ada yang haram saja tidak syirik, manakala dia berasal dari Al-Quranul Karim. Walaupun ada khilaf di dalamnya, namun pendapat yang paling kuat. Makanya kita katakan tadi, pendapat yang paling kuat haram, terlarang. Sebagian membolehkan, sebagian ahli ilmu membolehkan, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Namun mayoritas para sahabat, ya, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang lebih tua daripada Abdullah bin Amr bin As, ya, menyatakan dengan tegas terlarangnya. Ya, apalagi kemudian dituliskan Al-Quran, murni Al-Quran dituliskan, lalu kemudian dilipat, ditaruh di badan, diikatkan di badan misalnya. Murni Al-Quran, 100% Al-Quran. Apabila kita buka, kita yang mengerti Al-Quran, lalu kita buka murni, misalnya surat Al-Ikhlas misalnya, murni surat Al-Ikhlas, diikat, lalu ditempelkan di badan, digantungkan di badan. Apa hukumnya? Haram. Menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Dan kalau dia diikat di badan, ada kemungkinan
hinakan Al-Quran ini. Kalau tidak digantung di dinding-dinding rumah. Karena kalau ditaruh di lengan, ada kemungkinan dibawa kemana? Ke toilet. Ada kemungkinan dibawa di majelis maksiat. Digantungkan qul huwallahu ahad, lalu dia pergi judi, misalnya. Digantungkan di sini, kemudian dia pergi konser dan semacamnya. Penghinaan terhadap Al-Quran yang dia bawa. Namun dia tidaklah syirik. Apabila selain Al-Quranul Karim, maka ini adalah tangkal dan jimat yang merupakan kesyirikan. Dan kesyirikannya bisa syirik kecil dan bisa syirik besar dalam bahasan yang sudah sering kita ulang-ulang. Manakala dia menjadikan inilah dia yang bisa ini, bisa itu, tangkal itu sendiri, ya, yang bisa telah begini, telah dia yang melakukannya, maka ini syirik apa? Syirik besar. Kalau kemudian pelakunya mengatakan ini hanya usaha kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun diajarkan oleh orang tua kita pakai ini, namun hatinya benar-benar mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang melakukannya, ini jatuhnya kepada syirik kecil, dan syirik kecil adalah dosa besar. Kita ulang-ulang terus, syirik kecil adalah dosa besar. Salah satu pengalaman kita tentang yang ditulis-tulis di kota Bukit Tinggi. Ya, ketika kita meruqyah di sana, kemudian suara jinnya keluar, kemudian kita suruh dia keluar dari tubuh, tidak bisa keluar, dia mengatakan dia tertahan, kita tanya tertahannya oleh apa, dia bilang ada tangkal ditanam di 4 penjuru rumah ini, di depan, kanan dan kiri, di belakang, kanan dan kiri. Ada sesuatu yang ditanam oleh dukun itu. Lalu kita coba gali, dari 4 bertemu 2. Dari 4 yang dikatakan oleh dia bertemu 2. Bertemu yang di bahagian kiri belakang dan bahagian depan kanan. Adapun yang 2 lagi digali tidak bertemu. Namun yang 2 ini bertemu. Benar apa yang dikatakan oleh dia, ada tangkal yang ditanam. Ketika kita buka potongan ayat-ayat Al-Quran, berisikan tambahan lain. Ini dia yang jadi muskilah. Tulisan-tulisan itu berisikan ayat Al-Quran, sehingga orang awam yang tidak belajar, apalagi tidak belajar ilmu tauhid, ini Al-Quran kok, nih tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-Quran bukan? Namun ada tambahan-tambahan lain dalam berbahasa Arab yang dia tidak tahu artinya apa. Dan Allah takdirkan ketika kita buka itu, potongan-potongan Al-Quran ditambah dengan tulisan-tulisan bahasa Arab yang kita tahu artinya. Ya, jadi dibawakan ayat Al-Quran lalu ditambahkan sesuatu, dibawakan potongan ayat Al-Quran ditambahkan sesuatu, dibawakan ayat Al-Quran potongan Al-Quran ditambahkan sesuatu. Dan Allah takdirkan ketika kita baca itu, yang kita dapatkan itu kita tahu artinya, karena gampang sekali artinya. Jadi dibawakan ayat Al-Quran, potongan Al-Quran lalu ditambah dengan bahasa Arab, la. Apa arti la? Bawakan ayat Al-Quran lagi, kemudian la begini, lam, paham? Huruf lam, la taf'al, la begitu. Yang artinya tidak. Jadi apa maknanya ini? Di bawah Al-Quran, enggak. Jadi Al-Quran ini nggak benar gitu loh. Coba lihat itu. Di bawah kepotongan Al-Quran lagi, anda lupa ayatnya apa, yang penting diantaranya ada fabiya ala rabbikum tukadziban. Kemudian la. Enggak meremehkan Al-Quran itu. Enggak kekufuran itu isinya.
Sudah beberapa potongan Al-Quran la 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 la, potongan Al-Quran la 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 la, potongan Al-Quran la 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 la, potongan Al-Quran ayat terakhir la la la, setelah itu ha 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 ha, huruf ha tambah alif, ha ha ha, artinya ketawa dia. Setelah ayat Al-Quran ndak, setelah ayat Al-Quran ndak, setelah ayat Al-Quran ndak, ha 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 ha, lah masuk dalam syirik, lah masuk engkau dalam kekufuran, karena yang tertulis ini adalah keingkaran kepada Al-Quranul Karim. Coba lihat, ini sesuatu yang bukan kita karang-karang, kejadian yang kita sendiri yang mengalaminya, anak pribadi yang mengalaminya. Isi tulisan itu apa? Oleh karena itu menggunakan bahasa-bahasa yang orang tidak tahu. Ternyata dalam bahasa-bahasa orang yang tidak tahu itu kekufuran kepada Al-Quran, menolak Al-Quran. Potongan ayat la 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 la, ndak. Potongan Al-Quran la 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 la, ndak. Terakhir ha 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 ha, dia ketawa. Dan untuk lalanya itu yang tidak bisa disebut di depan umum, harus pakai ilmu menuntut, kan? Jadi harus menuntut ilmu syirik, harus menuntut ilmu syirik dan ilmu kufur. La-nya ditulis harus berapa kali? Setelah la, ayatnya apa? Kemudian la berapa kali lagi? Kemudian ayatnya apa lagi? Kemudian la berapa kali lagi? Ditutup pakai ha, berapa ha-nya? Itu ilmu yang harus dituntut itu. Ilmu syiriknya harus dituntut. Oleh karena itu mereka tidak berani berbicara di depan orang umum. Ketika mereka mengatakan baca ayat ini, baca ini, baca ini, ada sedikit lagi yang harus dibaca namun tak bisa disampaikan di sini. Kenapa? Jin pandai. Siapa tahu dalam bahasa yang engkau akan ucapkan di depan umum ada orang yang mengerti artinya. Sehingga hanya diajarkan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Coba kalau di depan kita dia ucapkan itu. Ini Ustadz yang harus diucapkan. Setelah itu ada la gitu ya. Pasti saya dan siapapun yang pandai bahasa Arab tahu artinya. Loh, ini pengingkaran terhadap Al-Quran. Karena Allah adalah tidak mau menerima Al-Quran ini. Lihat ikhwani fiddin, bagaimana syaitan bermain. Oleh karena itu fahamlah kita kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan Nabi SAW untuk benar-benar membasmi kesyirikan ini. Permainan iblis. Namun sayang, 1000 kali sayang, umat Islam masih banyak yang belum mengerti dan ada yang tak mau mengerti. Sudah disampaikan kepadanya, akan tetapi karena keinginannya untuk mendapatkan yang dia inginkan dan keinginannya untuk terhindar dari petaka dari orang-orang yang akan hasad dalam percaturan mencari dunianya, dia tidak peduli. Padahal ini di dalamnya berbahaya besar. Kalau tidak dosa kecil, dosa syirik kecil, dosa syirik besar. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Namun ketamakan dunia terkadang membuat manusia buta.